Di antara riuhnya stadion yang bergema oleh semangat, dan bendera yang berkibar membawa doa dari negeri Sakura, ada satu nama yang bergema lebih nyaring dari sorak penonton, satu sosok mungil namun berani, yang berlari di lapangan seolah menari di atas angin, dialah Takefusa Kubo, permata muda Jepang yang menjadikan dribbling sebagai puisi gerak tubuhnya. Tubuhnya mungkin tak segarang raksasa Eropa, namun di setiap sentuhannya pada bola, tersimpan sihir yang lembut namun mematikan. Kubo bukan hanya menggiring bola, ia menganyam irama, membingkai keindahan dalam kelincahan, dan menyampaikan pesan tanpa kata melalui permainan yang hidup. Di tengah ketatnya barisan pertahanan lawan, ia melangkah ringan seperti daun gugur yang menari bersama angin musim gugur. Setiap gocekan adalah bait, setiap gerakan adalah sajak, dan setiap senyum setelah melewati lawan adalah tanda bahwa sepak bola, pada dasarnya, adalah seni yang lembut dalam kerasnya permainan. Kini dunia menoleh, Jepang berbangga, dan Kubo terus melangkah, bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai penyair di lapangan hijau. Dari negeri matahari terbit yang tenang, lahirlah seorang anak yang kelak menggerakkan dunia dengan bola di kakinya. Namanya Takefusa Kubo, bukan hanya sekadar pemain bola, tapi juga penggubah irama di lapangan, seorang seniman kecil yang menjadikan sepak bola sebagai puisi yang terus dibaca dalam setiap laga. Lahir pada tanggal 4 Juni tahun 2001 di Kawasaki, Jepang, Kubo sudah menunjukkan ketertarikannya pada si kulit bundar sejak ia baru bisa berjalan. Di antara lorong-lorong rumah dan jalanan kecil di kota kelahirannya, bola selalu menempel di kakinya, layaknya sahabat setia yang tak pernah meninggalkan. Ia tak hanya bermain, ia belajar dan menyerap, meniru gerakan para bintang dunia yang ia saksikan di layar kaca. Namun siapa sangka, bocah mungil itu tak lama hanya menjadi penonton, karena takdir telah menyiapkan panggung besar baginya. Di usia 9 tahun, dunia mulai mengenalnya, ketika Kubo terbang ke Spanyol dan bergabung dengan Akademi Muda FC Barcelona, La Masia, tempat legenda-legenda besar seperti Messi dan Iniesta pernah diasah dan dibentuk. Di sana, Kubo tak hanya belajar teknik dan taktik, ia belajar tentang ritme, tentang kesabaran, dan tentang mimpi yang harus dijaga dengan ketekunan. Julukan Messi dari Jepang pun melekat padanya, bukan hanya karena gaya bermainnya yang lincah dan berani, tetapi juga karena kemampuannya dalam menggiring bola, menciptakan ruang, dan membungkam lawan dengan satu sentuhan magis yang halus. Namun jalan menuju bintang tak selalu mulus, karena adanya pelanggaran administratif di pihak Barcelona. Kubo harus kembali ke Jepang, sebuah kepulangan yang bukan kemunduran, tapi istirahat sejenak sebelum lompatan yang lebih tinggi. Ia bergabung dengan FC Tokyo, dan di usia 15 tahun, ia mencetak sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil di J-League. Kehebatannya tak bisa disembunyikan lama, klub-klub Eropa mulai melirik lagi, dan pada tahun 2019, Kubo resmi bergabung dengan Real Madrid. Meskipun belum mendapat tempat di tim utama, ia terus menempa diri lewat masa peminjaman ke berbagai klub La Liga seperti Mallorca, Villarreal, Getafe, dan Real Sociedad. Setiap klub memberinya pelajaran, setiap pelatih memberinya warna, dan setiap pertandingan membentuknya menjadi pemain yang semakin dewasa. Ia bukan lagi hanya anak ajaib, melainkan gelandang serang yang mulai memahami seni bertarung dan bertahan. Di level internasional, Kubo menjadi bagian penting tim nasional Jepang. Ia tampil memukau di berbagai ajang, termasuk Olimpiade Tokyo 2020, Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia. Di tengah tekanan, sorot kamera, dan harapan jutaan pasang mata, Kubo tetap bermain dengan jiwa anak kecil yang jatuh cinta pada bola, polos, jujur, dan mengalir. Driblingnya bukan sekadar teknik, itu adalah bahasa tubuhnya, cara ia bercerita tentang mimpi dan perjuangan, tentang keberanian menantang dunia meski tubuhnya kecil, tentang bagaimana seorang bocah dari Kawasaki bisa membuat Eropa terpana, dan Asia bertepuk tangan. Kini, Kubo menjelma menjadi bintang muda paling bersinar di generasinya, namun ia tetap sederhana, tetap tersenyum saat bermain, dan tetap menggiring bola dengan irama yang tak tergesa. Ia tak mengejar popularitas, ia hanya ingin terus bermain, terus mencipta keindahan di atas lapangan hijau. Kubo, mahasiswa pencinta sepak bola, tuangkan filosofi dribbling dalam skripsinya. Dengan penuh semangat muda, seorang mahasiswa bernama Kubo tengah mengukir kisahnya sendiri, bukan dengan pena emas atau suara sorak-sorai di stadion, melainkan dengan ketekunan dan cinta dalam menyusun makalah skripsinya, yang mengangkat tema tak biasa namun penuh makna, dribbling dalam sepak bola. Pemain berusia 22 tahun ini, yang saat ini bermain untuk klub La Liga, Real Sociedad, ternyata tidak hanya fokus pada latihan dan pertandingan. Dalam upayanya untuk mendalami ilmu sepak bola lebih jauh, Kubo memilih tema dribbling, salah satu aspek penting dalam bermain sepak bola, sebagai topik skripsi di perguruan tinggi tempatnya belajar.
Kubo bukan sekadar mahasiswa biasa di masa itu, ia adalah seseorang yang melihat sepak bola bukan hanya sebagai olahraga, melainkan sebagai bahasa universal, sebagai seni gerak tubuh yang menyatukan hati manusia dari berbagai penjuru dunia. Dalam skripsinya, Kubo tidak hanya membahas teknik menggiring bola, tetapi juga menyelami filosofi dan makna yang tersembunyi di balik setiap gerakan kaki. Dribbling itu seperti hidup, tulis Kubo dalam skripsinya, kita harus tahu kemana arah tujuan, namun tetap harus bisa menari melewati rintangan, mengelak dari tekanan, dan tetap menjaga kendali diri. Sebuah kalimat yang sederhana, namun memuat kebijaksanaan yang dalam, layaknya kata-kata seorang filsuf muda yang mengerti bahwa permainan bola adalah cermin dari kehidupan itu sendiri. Dalam makalahnya, Kubo membedah dribbling dari berbagai sudut, mulai dari sejarah teknik ini, para legenda yang mempopulerkannya, hingga pengaruhnya terhadap strategi permainan modern. Ia mengutip nama-nama besar seperti Garrincha, Lionel Messi, dan Ronaldinho, namun ia juga memberi ruang untuk menggambarkan anak-anak kecil di gang sempit kota yang dengan polosnya mengejar bola dan menggiringnya seolah-olah itu adalah dunia mereka. Saya ingin orang-orang tahu bahwa dribbling bukan sekadar keterampilan fisik, kata Kubo saat diwawancara oleh dosennya, tapi juga seni membaca lawan, seni memahami ruang, dan bentuk komunikasi tanpa kata. Skripsi Kubo dibagi dalam beberapa bab, yang disusun rapi dan penuh cinta. Ia mengulas tentang asal mula dribbling, dari akar sepak bola jalanan hingga berkembang menjadi teknik yang dipelajari secara ilmiah. Ia menekankan bahwa dribbling bukan hanya milik pemain profesional, tapi milik semua orang yang mencintai bola, dari bocah desa hingga bintang dunia. Kubo membahas teknik-teknik dribbling, namun ia menyampaikannya tidak seperti buku taktik yang kaku, melainkan dengan gaya yang hidup dan menggugah. Ia menyebutkan bahwa setiap gerakan memiliki jiwa, bahwa setiap tipuan dan putaran bola adalah ekspresi dari emosi sang pemain. Ia membandingkan gerakan dribbling dengan tarian flamenco, penuh gairah dan irama. Ia juga menyelami aspek psikologis dan emosional dari dribbling. Ia menjelaskan bahwa dalam situasi pertandingan yang penuh tekanan, kemampuan untuk menggiring bola dengan percaya diri menjadi simbol dari kekuatan batin. Ketika seorang pemain berani menggiring bola di antara tiga lawan, ia bukan hanya menunjukkan keberanian fisik, tetapi juga keberanian untuk percaya pada dirinya sendiri, tulis Kubo. Ia yang menuliskan pengalaman pribadinya, tentang bagaimana sejak kecil ia bermain bola di tanah lapang bersama teman-teman, dan bagaimana ia menemukan ketenangan setiap kali bola menyentuh kakinya. Di setiap dribbling, saya menemukan kembali diri saya, katanya. Saya belajar tentang ketekunan, kreativitas, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun dunia mencoba menghentikan saya. Dalam bab terakhirnya, Kubo menyimpulkan bahwa dribbling bukan sekadar alat untuk melewati lawan, tetapi juga simbol dari perjalanan hidup, di mana setiap orang harus berani melangkah, memutar arah jika perlu, menipu rintangan dengan senyum, dan terus menjaga bola mimpi mereka tetap dekat di kaki. Para dosen pembimbingnya pun terkesan. Kubo bukan hanya menulis skripsi, ujar salah satu dosen, ia menulis puisi tentang kehidupan melalui bahasa sepak bola. Beberapa bahkan mengatakan bahwa skripsi ini layak untuk diterbitkan sebagai buku, karena menyentuh hati dan membuka mata tentang bagaimana olahraga bisa menjadi sarana pembentukan karakter. Teman-temannya memberikan dukungan penuh. Mereka tahu bahwa Kubo bukan hanya penulis yang baik, tetapi juga pemain yang rendah hati, yang selalu mengutamakan tim daripada dirinya sendiri. Bahkan di lapangan kecil tempat mereka biasa bermain, Kubo dikenal bukan karena gol-golnya, tetapi karena caranya menggiring bola dengan anggun, dan senyum kecilnya setiap kali berhasil melewati lawan tanpa menjatuhkan mereka. Kini, saat skripsinya telah rampung dan siap untuk dipresentasikan, Kubo merasa lega dan bahagia. Namun yang paling penting, ia merasa bahwa melalui tulisan ini, ia telah memberikan sesuatu yang berarti, bukan hanya untuk nilai akademis, tapi juga untuk dunia yang lebih luas, dunia di mana sepak bola adalah lebih dari sekadar permainan. Saya ingin orang membaca ini dan menyadari, kata Kubo di akhir wawancaranya, bahwa kita semua sedang menggiring bola masing-masing, melangkah di lapangan kehidupan yang penuh tantangan, dan bahwa kita tidak harus selalu menang, tapi harus selalu bergerak dengan hati. Sebuah pesan yang sederhana, namun begitu mendalam, seperti dribbling yang dilakukan dengan ringan tapi membawa arah permainan. Demikianlah kata-kata Kubo mengalir dalam skripsinya, menggerakkan hati siapapun yang membacanya. Dan mungkin, di masa depan, skripsi ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya bagi pecinta bola, tetapi juga bagi mereka yang sedang mencari makna dalam perjalanan hidupnya, karena dalam setiap dribbling, selalu ada cerita, dan Kubo telah menuliskan salah satu yang paling indah. Pemain timnas Jepang yang menyisipkan skripsi tentang dribbling bola, dalam dunia sepak bola, ada banyak kisah inspiratif yang mencuat. Kubo mengejutkan publik dengan langkah akademisnya yang unik. Dalam wawancara eksklusif, Kubo menjelaskan bahwa ia terinspirasi untuk menggabungkan ilmu sepak bola dengan akademik. Saya percaya bahwa pemahaman mendalam tentang teknik dribbling dapat membantu saya dan banyak pemain lainnya untuk meningkatkan keterampilan di lapangan. Skripsi ini adalah cara saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh selama bertahun-tahun, ungkap Kubo.
Skripsi Kubo mencakup analisis teknik-teknik dribbling yang efektif, termasuk gerakan-gerakan kunci yang sering digunakan oleh pemain top dunia dan bagaimana mengadaptasikannya di berbagai situasi permainan. Ia juga menyertakan data dan statistik yang mendukung argumentasinya, menjadikan karya ini sebagai referensi berharga bagi para pelatih dan pemain. Banyak penggemar dan pengamat sepak bola yang mengapresiasi langkah Kubo ini. Sungguh luar biasa melihat seorang pemain dengan bakat seperti Kubo juga mendedikasikan waktunya untuk studi dan penelitian. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli terhadap karirnya, tetapi juga untuk perkembangan sepak bola secara keseluruhan, kata seorang analis sepak bola. Seiring dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme di dunia olahraga, inisiatif Kubo ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda atlet untuk tidak hanya fokus pada karir mereka, tetapi juga untuk mengejar pendidikan. Melihat komitmennya, banyak yang berharap Kubo akan terus bersinar, baik di lapangan maupun di dunia akademik. Dengan kombinasi keterampilan, pengetahuan, dan dedikasi, Takefusa Kubo bukan hanya sekadar bintang di timnas Jepang, tetapi juga menjadi cermin bagi atlet muda di seluruh dunia bahwa intelektual dan atletis dapat berjalan seiring.